Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Agustina, jurusan Ilmu Politik, angkatan 2020 Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan apa itu seks, seksualitas, gender, identitas gender, dan identitas seksual. Pertama, seks merupakan sebuah alat kelamin yang mengacu pada sifat-sifat biologis yang secara kasat mata berbentuk fisik yang mendefinisikan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Kedua, gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari nilai dan tingkah laku. Ketiga, seksualitas yaitu sebuah aspek dalam kehidupan manusia di mana berkaitan dengan jenis kelamin. Seksualitas ini dialami dan diungkapkan dalam pikiran, khayalan, gairah, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, perbuatan, peran, dan hubungan. 1. Seksual orientasi yaitu sebuah ketertarikan baik secara fisik, emosional, atau seksual pada jenis kelamin tertentu. Seksual orientasi ini memiliki beberapa contoh sebagai berikut. 1. Ada yang namanya heteroseksual, yaitu ketertarikan baik secara fisik, emosional, dan seksual pada jenis kelamin yang berbeda. Kedua, ada homoseksual, yaitu sebuah ketertarikan baik secara fisik, emosional, atau seksual pada jenis kelamin yang sama. Misalnya, gay adalah laki-laki yang tertarik dengan sesama lelaki, dan lesbi adalah perempuan yang tertarik pada sesama perempuan. Ketiga, ada namanya aseksual, yaitu seseorang yang tidak memiliki ketertarikan, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa seseorang tersebut memiliki ketertarikan secara fisik saja atau emosi saja, karena tidak ada patokan resmi dalam berbicara mengenai otoritas seseorang itu sendiri. Keempat, ada namanya biseksual, yaitu ketertarikan baik secara fisik, emosional, romantisme, dan seksual pada laki-laki dan perempuan. Yang kelima, ada panseksual, yaitu sebuah ketertarikan baik secara fisik, emosional, atau seksual yang tidak memandang identitas gender manapun atau jenis kelamin. Seseorang panseksual dapat memiliki ketertarikan dengan sesama laki-laki, sesama perempuan, maupun keduanya. Yang keenam, yaitu adanya demiseksual, yaitu ketertarikan baik secara fisik, emosional, atau seksual yang tidak memandang identitas gender manapun atau jenis kelamin manapun. Akan tetapi, demiseksual ini melibatkan emosi yang sangat kuat dan membutuhkan waktu yang lama untuk membangun hubungan emosional dengan seseorang. Gender identitas. Apa sih gender identitas itu? Dan bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai gender tersebut? Perlu digarisbawahi bahwa tergantung pada otoritas pribadi setiap orang. Kita tidak bisa memaksakan seseorang yang fisiknya nampak seperti laki-laki sebagai laki-laki. Jika dia ingin mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, maka itu tergantung pada dirinya. Begitupun juga sebaliknya pada perempuan. Ada orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai transgender, bahkan ada juga orang yang tidak ingin mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki. Mereka yang seperti ini seringkali disebut sebagai
Queer. Queer adalah istilah untuk minoritas seksual yang bukan heteroseksual, heteronormatif, atau biner gender. Makanya, queer ini mirip dengan panseksual atau non-binary, yang dimana orientasi seksualnya mengidentifikasi dirinya memiliki ketertarikan dengan banyak gender. Gender yang dimaksud bisa mencakup semuanya, yakni gay, lesbi, biseksual, transgender, interaksi seks, hingga aseksual. Beberapa contoh kekerasan berbasis gender yang sering terjadi di lingkungan masyarakat sekitar kita, yaitu Indonesia. Pertama, adanya pelecehan seksual. Kedua, adanya perbudakan. Ketiga, adanya sunat perempuan. Keempat, yaitu adanya perkawinan anak. Dan juga adanya kebijakan yang diskriminatif. Kita mengambil contoh kasus seperti kekerasan seksual pada bocah umur 12 tahun di Medan, Sumatera Barat. Bocah tersebut menjadi korban seksual sudah bertahun-tahun dan pelakunya orang terdekat, di mana kondisi bocah ini mengenaskan. Ia mengalami trauma dan juga terjangkit virus HIV. Dari hasil sudah dilakukan, terdapat 3 pelaku dan 8 sanksi yang sudah memberikan keterangan. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi melalui Polrestabes Medan pada 29 Agustus 2022 kemarin. Perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan seksual harus dikawal hingga akhir, karena hal ini memberikan dampak trauma seumur hidup untuk kesehatan mental korban. Sebagai peran masyarakat, kita juga harus bisa memberikan rasa aman kepada perempuan, mau itu orang dewasa ataupun anak-anak, serta memberikan perhatian, kepedulian terhadap perempuan yang mengalami kejahatan seksual. Terima kasih.